sekaligus mengajak diskusi tentang pengalaman UFI, kan? Pengalaman memakai susu formula lain kan seperti itu. Jadi kan barangkali dengan pengalaman ini nanti akan lebih bisa meningkatkan rekomendasi Ayu terhadap susu formula yang tepat terhadap kasus-kasus pasien yang tepat seperti itu ya. Nah, sehingga dengan adanya rekomendasi yang tepat terhadap susu formula ini, UFI akan semakin juga dipercaya oleh pasien, kemudian juga akan meningkatkan reputasi Bu Evi sendiri sebagai bidan, terus kemudian juga memberikan paling nggak citra positif lah terhadap penanganan pasien yang direkomendasikan dengan susu formula tersebut. Kira-kira begitu ya, Iya. Bisa kita lanjutkan. Nah, tadi kan Evi menjelaskan juga bahwa pengalaman terhadap pemakaian susu formula itu kan tantangannya barangkali kan kayak gangguan itu tidak cocok yang akhirnya mungkin bisa muntah-muntah ya. Kemudian yang kedua tadi dikatakan kan juga BAB-nya, terus kemudian juga mungkin tadi kayak diare terus ya seperti itu. Nah, kalau boleh diceritakan kembali misalnya kan kayak tantangannya apa saja sih dalam hal rekomendasi susu formula biasanya? Yang pasti pasien itu kan memang banyak belum tahu kayaknya kalau daftar ini kan banyak yang belum tahu, taunya Denko kan? Iya. Nah, ya Denko udah umur 5 tahunan. Ya. Ini susu apaan? Nestle kan dari Denko juga, tapi buat 0 ini sampai 6 bulan kan umurnya. Ini waktu pertama coba kan kaget sama harga kan. Saya nggak ambil untung kalau jual susu. Iya jual produk ini susu tuh kan karena kita sekedar sponsor aja kan. Jadi harga ini kami beli 10 nggak jual untung. Nah coba di ini kok murah bener, dicoba dulu kalau cocok kan dia, kalau nggak cocok ya udah kan. Gue bilang kayak itu, coba konsultasi ke dokter anak kan. Alhamdulillah cocok itu anaknya. Berarti itu dari sisi harganya ya. Kalau dari sisi kualitasnya misalnya apa tantangan yang pernah Ayu sampaikan terhadap produk susu formula misalnya? Kalau tantangan sendiri kayak kita tadi apa bendera ya, bendera SGM selama ini kalau tantangannya kayak gitu apa aja? Tadi selain itu kan Ibu Ayu bilang kalau SGM ada pasiennya diare. Sama muntah-muntah apa kebetulan kita kan memang aku ndak di ini sih khusus jual susu kan, jadi kalau yang ada masalah aja aku ini jadi alhamdulillah yang sudah diganti bagus, mereka cocok kan, diganti dan start maksudnya bukan. Nah terus ada yang bayi yang lahir di sini ya kemarin juga kayak itu, ibu ini anaknya ini kasih ASI aja dulu, ini bu belum keluar, coba diajarin nanti lama-lama rangsangan isap bayi kan, IMD nanti keluar kok. Ya kadang-kadang kan namanya ibu-ibu di luar di sini kita ngomong kayak ini, di luar dia lain lagi. Terus waktu aku kunjungan berikutnya juga tahu-tahu udah ada kotak susu SGM kan. Itu bawa dari luar gitu ya Bu? Iya dari sendiri kan. Ya mereka kan sudah familiar kan. Iya benar. Anaknya ini ya Bu ya susu botol ya kan, kemarin disuruh ajari ASI aja. Enggak, ini anaknya kurang bilangnya kan, susunya kurang, masih minta lagi yang baik sudah. Susu apa ya Bu kan itu susu ini sama beolnya bagus katanya. Oh ya sudah. Nah ibu kalau ininya aku nggak mau, ibu ini jualan susu. Paling cak itulah. Oh iya. Iya, ibu ini anaknya tidak ini ya, tidak kembang perutnya, tidak kan? BO-nya cak mana? Cak ini ada yang sudah. Ya pas setelah ini, Bu ini ngapa yo kok susunya kurang? Kulihat perutnya kembung kan? Ada gangguan ya. Apa kebetulan cara dia ini ngasihnya kan? Direbus dah botolnya kan? Ditanya itu kan? Iya, cak mana cara ngasihnya? Kalau habis ngasihin anak itu ditepuk-tepuk dulu kan, dia sendawa dulu. Wah, enakan ASI Bu daripada kasih susu kan. Ya
sudah, akhirnya aku bawa pas dia kunjungan orang itu kan bawa susu itu. Coba ibu coba ya. Kalau dicocok ya silakan lanjut. Kalau memang ini terserah ibu mau pakai yang mana, yang penting cocok sama anak ibu. Cocok juga. Cocok. Cocok. Kalau Jadi kalau ini tidak ada harus aku cek itu nyusun nggak? berarti memang kayak tadi kasus yang diare, kasus kembung, kemudian sama yang sering muntah-muntah, pakai Damstar jadi lebih cocok gitu ya? Iya, cocok. Berarti paling enggak itu yang menjadi pengalaman UFU ya? Iya, yang pasti itu ya. Tidak tahu kalau yang lain ya. Gitu. Kalau misalnya yuk kayak terjadi kasus kayak diare, kembung, muntah-muntah itu biasanya agak mengganggu pertumbuhan pasien gitu. Pastilah, apalagi anak baru lahir ya. Biasanya kan suplai untuk dia masuk asupan mereka kan lebih harus lebih kan, karena biasa di perut kan dia tinggal terima aja kan, nggak perlu berusaha lagi, dia ngalir sendiri ya. Nah kalau ini kan biasanya kan bayi susut, kalau minggu pertama kan susut berat badannya, karena yang pasti kan BO, udah belajar BO, pipis dia kan, terus tuh muntah lah pasti, anak-anak baru lahir tuh biasanya muntah. Jadi kebanyakan kan agak kuning bayinya. Kalau ada kita rajin dan kontrol, biasanya kebablasan kaget langsung nama pula kan. Jadi itulah aku kalau belum lepas tali pusat udah berani aku tinggal pasiennya. Itulah jadi Bu, ini bayinya agak kuning, ini kurang, asinya kurang, susunya kurang, harus lebih banyak lagi. 1 jam sekali bangunin, 1 jam sekali, minimal 15 menit ibu satu kali ngasih itu minimal itu. Bila perlu kataku setengah jam, kataku kasih ke anaknya. Jemur pagi, ya sudah bagus. Itu yang 2 itu alhamdulillah sehat. Jadi paling enggak mengurangi ya, jadi mengurangi sehingga lebih sehat gitu ya. Kekhawatirannya kan seperti itu ya. Asupan. Berarti salah satunya untuk butuh asupan nutrisinya yang bagus. Terus ibu berharap nggak ada diare, kembung tadi bu ya. Kalau bisa nggak ada kayak konstipasi juga bu ya, tadi ibu bilangnya. Kalau selain itu ada lagi nggak bu? Nggak ada lagi. Khusus plus itu tadi adalah harga yang terjangkau ya. Harga yang mudah dijangkau bu ya. Murah kan. Kalau untuk lingkungan sini kayaknya kan menengah ke bawah ya. Kalau dari sisi ibu, kalau udah ngeliat pasien kayak tadi tuh ibu menginginkannya yang kalau bisa yang tumbuh kembangnya baik, daya tubuhnya juga mungkin bu ya. Salah satunya juga kan. Terus kalau dari sisi ibu sendiri ngeliat pasien yang diare terus ngeluh ke ibu, udah gitu balik lagi ada kayak konstipasi gitu. Dari sisi ibu sendiri gimana sih bu ngeliat kayak gitu? Empati atau gimana gitu? Iyalah pasti, namanya kita bidan kan. Bener bu, sedih bu ya. Apalagi kan kayak kemarin ada juga kasus anaknya umur berapa bulan diare terus. Rupanya umurnya berapa? 3 bulan kalau nggak salah ya. Lahir nggak tahu di mana. Jadi Bu mau periksa anak kan. Udah pertama aku kasih obat kan. Ya udah dicoba Bu, dikasih aja. Nah terus banyak-banyak dikasih minum susunya. 2 kali datang ke sini, 3 hari habis obat datang lagi. Bu, ini anakku masih mencret. Lah ngapain mencret terus kan? Aku bilang dia nyusu apa ini? Apa ASI kan? Susu formula apa ASI? Betul. Bila dia ngomongnya ASI kan? Ya udah aku udah ngomong masalah susu. Nah terus aku tanya lagi, ibu dikasih makan nggak anaknya? Curiga kan aku masalahnya anak umur segitu masalahnya ndak berat-berat amat biasanya. Itu kembung, perutnya kurus, anaknya berat badannya bukan naik. Malah berat lahirnya turun dari berat lahir kan. Berarti makan gizinya terpakan untuk energi ya Bu? Rupanya diajari makan susu Promina. Bukan susu bubur Promina. Jadi aku bilang, ibu sayang nggak sama anak? Ya kan? Pasti sayang kan kataku. Kalau ibu sayang sama anak bukan dikasih makan yang banyak Bu, tapi kan bayi itu kan pencernaannya itu masih belum waktunya buat makan.
Dulu kan 4 bulan awalnya nggak boleh makan tambahan. Iya. Nah, sekarang udah ada Bu program dari WHO itu. Kita program PBB sudah ada kataku 6 bulan. 6 bulan tanpa makanan cuman ASI tok. Nah, kalau memang ASInya bermasalah, baru kita ganti susu formula. Betul. Jadi kalau ibu mau kasih, silakan tambahkan susu. Tapi susu 0 sampai 6 bulan yang cocok untuk anak ibu. Iya. Bilang kayak itu. Kalau ibu mau nurut kata saya silahkan. Kalau enggak ibu yang punya ini. Resikonya ibu yang tanggung kataku. Aku Iya. bilang kayak itu. Datang lagi kan berkurang tapi masih ibu masih kasih apa? Bapaknya nggak ada duit mau beli susu. Pusing aku. Ibu baik kataku makan sayur banyak-banyak, asinya banyak nanti. Biar banyak ya. Iya. Aduh pusing aku. Mungkin dia tuh pengen anaknya cepet gemuk. Nah, Itu biar dikasih makan tuh dia tuh lapar. Enggak ada bayi tuh cukup dengan air susu, enggak ada kurang-kurangnya. Kekurangan, ya. Tinggal ibunya aja yang banyak makan. Aku bilang banyak minum. Iya. Sebetulnya sedih ya Bu ya kalau misalnya harus melihat kondisi si Bu Hati ngedrop Iya, berat bukannya badan. membaik Iya, kan? Bukan membaik ya. Malahan jelek. Nih Bu, ini standar usia anaknya. Umurnya udah 3 bulan, harusnya berat badannya udah segini, aku bilang kan. Nah, ini anak ibu udah nggak normal. Ini nggak normalnya bukan dari bawaan lahir, karena Iya. pola asuh ibu. Pola asuhan, Aku pola bilang pemberian. kayak itu. Bukan aku nyalain ibu sih, itu anak ibu. Saya sekedar orang kesehatan, lebih tahu sedikit. Apa salahnya kasih tahu? Aku bilang kayak itu. Tahu ini nggak datang lagi apa banyak ceramahnya tadi nggak datang lagi deh. Sebetulnya memang bagusnya gini Bu, kan itu kewajiban sebagai Ibu Evi apalagi bidan untuk menyampaikan pola pemberian asupan nutrisi yang tepat kepada bayi atau pasien, kan seperti itu kan. Apalagi Ibu Evi juga sangat berempati misalkan supaya tumbuh kembang si bayi ini kan juga dengan baik kan seperti itu. Jadi nggak ada yang salah. Nah, selain rasa khawatir, rasa tumbuh kembang yang tidak sehat gitu ya, atau tumbuh kembang yang tidak bagus tadi, empati apalagi sih Bu kadang-kadang Bu kalau dari Bu bidan? Terus kalau di sini masih payah lingkungan sini untuk imunisasi kayaknya kesadarannya masih kurang. Masih kurang. Masih sangat kurang. Tapi intinya Persentasenya Cak itu. berarti tapi intinya sebenarnya ibu menginginkan kalau bisa baik. pasien-pasien yang lingkungannya juga jadi lebih baik Bu ya. Karena iya. ibu yang inginkan kalau pasiennya bagus juga kan ibu juga senang ya Bu ya. Di mata pasien juga jadi apa kepercayaan di mata-mata pasien. Ya terserah Kalau mereka ibu, mau iya, betul. ngambilnya positif apa betul, enggak betul. kan. Yang penting kita ingin kewajiban sejahterakan kita sudah betul, kan betul, kayak betul. itu. Seperti itu Bu ya. Iya. Ya sebetulnya kita pinginnya Bu pasien-pasien Bu Evi yang tidak mendapatkan nutrisi dengan baik tadi Bu bisa diberikan nutrisi yang pas supaya tumbuh kembangnya dengan baik atau tumbuh kembangnya juga bergerak Ya, ke arah ke minum, atas seperti itu ya Bu ya. Jadi saya setuju Bu dengan Bu Evi tadi Bu gitu. Nah sependapat juga biasanya pada bidan-bidan pada umumnya Bu bahwa pengennya kan tumbuh kembangnya juga baik, kemudian juga tumbuh kembangnya juga berjalan dengan semakin menambah berat badan si anak. Nah, dalam rangka misalnya Bu mengatasi supaya tidak diare, tidak kembung, kemudian tidak muntah yang berlebihan, tidak konstipasi kan. Nah sebetulnya pada dan start Bu yang tadi dijadikan ibu itu, nah itu kan mengandung probiotik. Ya, Nah, ada prebiotik. probiotik Ini ini Bu ya. Probiotik ini sebagaimana terdapat juga pada ASI Bu ya. Jadi Iya. ASI makanan yang terbaik untuk bayi juga Bu. Nah, ASI ini juga mengandung probiotik Bu. Nah, sejalan dengan kandungan probiotik yang terdapat pada ASI, manakala pas ASI-nya tidak mencukupi atau ASI-nya misalnya kurang ya Bu ya. Dan tidak tidak bisa mutlak diberikan terus sehari oleh bayinya ini kan ada probiotik yang terdapat pada Danstar gitu. Jadi Danstar mengandung probiotik sebagaimana pada probiotik yang terkandung pada ASI Bu. Intinya adalah membantu meningkatkan daya tahan tubuhnya bagi si bayi tadi Bu. Gitu. Jadi probiotik ini salah satu fungsinya gini Bu. Jadi dia menambah probiotik di dalam usus. Kemudian di dalam usus itu probiotiknya akan melekat Bu.
melekat, membantu mengaktifkan enzim daya tahan tubuh sehingga bayinya itu menjadi tidak kembung seperti yang tadi Ibu Evi sampaikan.